Subuh, kesiangan, zuhur, asar. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalat. Satu ibadah yang bakal ditanya pertama kali seluruh ibadahnya adalah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang palanya sakit begitu tadi pagi laki ngasih 3 juta suruh pergi ke pasar, kira-kira berangkat ya? Qad ansahari abi. Bapak kita nasihatin kita. Sekalinya datang ngaji bawa surat undangan mau ngawinnya. Di kampung saya begitu. Belajar di waktu kecil bagaimana ukir. Belajar sesudah bagaikan mengukir di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila akhir al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza taraka al-'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati selaku Bapak RW 05 Bapak Makmur SE beserta jajaran pengurus yang lainnya, Bapak RT yang sama kita hormati Bapak Ujang Junardi beserta jajaran pengurus yang lainnya, Ibu Ustadzah Hajjah Aisyah selaku pimpinan Majelis Salim Nurul Huda, Ibu Ustadzah Hajjah Aidah, juga para ibu-ibu ustadzah yang lain, mohon maaf kita ridhonya. Namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau semuanya. Para ibu-ibu hajjah, amin ngapa? Tadi pada sibuk sama air ya. Para calon-calon hajjah, biasanya Bu kalau nyaut aminnya pelan, berangkatnya paling belakangan. Seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kedatangan saya disambut hujan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul di tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan kita bersama, mudah-mudahan duduk dan berkumpulnya kita di tempat ini akan jadi wasilah Allah berikan keberkahan umur-umur kita, keberkahan rizki-rizki kita, anak, mantu, cucu semuanya biar jadi orang-orang yang ahli ibadah. Akhir hidup kita minta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menjadikan syafaatul uzma buat diri kita semua yang hadir pada kesempatan pagi menuju siang yang barokah ini. Amin ya rabbal. Bu, kalau nongkrong begitu selama ngomongnya bagaimana kuatnya? Ini berkatnya Bu, taruh di atas saja ya, jadi bisa masuk orang. Itu pangku aja, pangku kata sedikit aja maju. Ibu yang nongkrong, saya ngomong 5 jam ntar begitu kuat. Ayo sini pindah kemarin. Masih bisa. Berkatnya pindahin aja ke sini ke atas. Insya Allah nggak saya bawa pulang nggak. Udah bisa Bu?
kita mulai ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat kitab Durratun Nasihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Kata baginda Rasulullah, "Idza kana yaumul qiyamah." Kalau nanti terjadi yang namanya hari kiamat. Kira-kira kapan dulu? Dulu ada orang yang ngomong kiamat 2012. Ibu ingat siapa yang ngomong? Si Loren. Sampai 2023 belum juga yang ngomong, udah modal dulu. Atau kiamat mah urusan Allah Subhanahu. Kewajiban kita cuma beriman kepada hari akhir, insya. Cuma ciri-cirinya udah banyak sama kita, Bu. Ada alamatul sughra, ada alamatul kubra. Apa ciri-ciri tanda kiamat kecil, Bu? Bermunculan anak-anak zina. Kita lihat. Sahabat hari kita saksikan di televisi berapa banyak anak lahir ke dunia ini, Bu, dibuang dalam kardus, betul? Masih ada tali pusat yang dibuang sama orang tuanya agak bertanggung jawab. Ini Ibu ciri-ciri kiamat sughra. Terus apalagi, Bu, orang laki berdandan perempuan, perempuan berdandan laki-laki, udah banyak apa belum? Kita pengen panggil emas, Bu, emang katanya, Bu, rambutnya pendek, begitu nengok, waduh. Kita pengen panggil Mbak, Bu, karena rambutnya panjang, begitu nengok lah ada jakunnya. Udah banyak di kampung-kampung kita ya, Bu ya. Termasuk apa, Bu? Harga makanan makin berlimpah ruah mahal, Bu. Kita rasakan semua. Daging naik, telur, bumbu-bumbuan yang turun apa, Bu? Kolor. Yang turun apa? Gak ada yang murah ya, Bu ya. Ntar begitu kiamat sughra sudah kita lalui, ada tanda-tanda kiamat kubra. Apa di antaranya? Bu, muncul kabut tipis. Turunnya Dajjal la'natullah alaihi, termasuk sifat Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya Allah udah perintahkan kepada malaikat Israfil, Bu, dia pegang trompet di ujung bibirnya. Tuh dari mulai diciptakan trompet sampai wayang gini udah ada di ujung bibirnya, Bu. Itu trompet punya bundaran, ada selebar 11 bundarannya. Satu bundaran selebar langit sama bumi. Kata kita kok nggak pegel malaikat ya, Bu. Itulah sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mabuk kagak ada capeknya. Kalau ibu saya suruh duduk dari jam 6 sampai jam 3, entar kuat apa kagak? Ya, bolong-bolong. Baru sebentar aja kakinya 12 kali muter. Betul ya? Akhirnya, Bu, begitu Allah perintahkan ya Israfil unfuh fisur, tiup tuh trompet. Begitu ditiup trompet yang pertama, yang terjadi apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kagetin kita. Ibu yang lagi hamil langsung beranak di tempat. Ibu yang lagi nyusuin anak langsung dilempar anaknya tuh. Anak rambutnya berubah putih ke badan semua. Kita jalan ke orang mabuk, Bu. Selama berapa lama? 40 tahun mereka begitu. Satu hari dia umil kiamat 1000 tahun kita hidup di muka bumi ini. Begitu tiupan pertama ditiupkan, Bu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Begitu ditiupin pertama kali, apa yang terjadi? Kita lari dari saudara-saudara kita. Sama kayak tadi banjir. Begitu lagi kumpul kena air hujan, bubar. Gitu terjadi hari kiamat. Wa ummihi wa abi. Mak bapak kita nggak tahu.
anak yang kita cinta, suami yang kita cinta, nyebar suami. Wa sahibatihi wa bani, ini temennya kumpul bareng-bareng sama kita. Kenapa Bu? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ibu lagi direpotin sama urusan ibu masing-masing. Begitu kita lagi pada lari kocar-kacir di hadapan Allah, Bu, kharaja syai'un min jahannam. Allah keluarkan sesuatu dari neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala, ismuhu Quraisy, namanya Quraisy. Siapa Quraisy? Min waladil Aqra, dia adalah anaknya kalajengking. Tuluhu bainas sama'i wal ardh, dia punya panjang badan antara langit sama bumi, panjang badannya. Wa uruduhu bainal masyriq wal maghrib, dia punya lebar badan antara timur sampai ke barat. Bu, itu anaknya. Bagaimana? Begitu dia keluar dari neraka jahannam, ditanya sama malaikat Jibril, ila aina Quraisy wa liman tatlubu, ente mau kemana? Siapa yang ente cari? Bu ngerti saya ngomong ya? Orang Jakarta ngomongnya begini dia. Paham ya Bu ya? Akhirnya kata Quraisy, dia bilang, ilal Allah, sampai kepada Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, atlubu khamsata asya'a min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya dikeluarkan dari neraka jahannam Allah. Kenapa ya? Saya disuruh cari 5 golongan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal saya tarik ke neraka Allah, namanya saya termasuk dalamnya. Na'udzubillah min. Terus Bu, Jibril nanya, siapa yang ente mau cari? Yang pertama kata Quraisy, tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat. Na'udzubillah min. Makanya Bu, yang namanya perintah sholat, satu ibadah yang punya nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah zakat cukup turun ayat, kata Allah apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Rasulnya nggak perlu taikin ke atas, nggak perlu, kata Allah cukup turunin ayat aja. Perintah haji cukup turun ayat, apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gak perlu dipanggil ke atas, cukup turun ayat aja. Yang mampu ayat berangkat haji, yang belum mampu ya belum bisa berangkat. Ya Bu ya. Tapi insya Allah Bu, niat aja yang kenceng ya. Ntar pulang dari sini Bu, buka lemari cari surat tanah dah. Pulang haji nggak punya rumah. Tapi lihat istimewa perintah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dipanggil sampai ke atas. Peristiwa yang luar biasa, Isra'nya Nabi Muhammad SAW diperjalankan Rasulullah di malam hari dari mana? Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Rasulullah ba'da isyari pada kumpul sama sahabat, ceritanya Bu. Di saat itu beliau lagi mengalami kesedihan. Ayang bebnya meninggal. Siapa? Bunda Khadijah binti Khuwailid. Paman tercintanya meninggal dunia. Sedihnya luar biasa. Akhirnya dijemput sama malaikat Jibril, ya Muhammad Rasulullah, ayo Allah panggil Anda menuju Isra'nya. Dibawa Rasulullah dari Makkah menuju Palestina. Bu, kalau ukuran kita perjalanan biasa butuh waktu 6 bulan ke sana. Insyaallah. Dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kendaraan. Tapi lihat sepertiga malam, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah udah ayam-ayaman kemana aja. Nyampe di Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu para nabi-nabi berkumpul semuanya. Ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu yang terjadi apa? Rasulullah dikasih keistimewaan ngimamin mereka sholat para nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kata Rasulullah, dibawalah beliau mi'raj untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tiap-tiap lapisan Rasulullah berjumpa dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala.
naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Rafrafil Akhdar, naik ke Baitul Ma'mur, di bawah arsy Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat dari Allah Subhanahu. Tuh kalau kagak ditawar-tawar 50 waktu. Kira-kira 50 waktu kuat apa kagak? Kagak. Jangan kata 50 waktu, 5 waktu aja masih bolong dulu, betul? Adanya begitu ada. Subuh, kesiangan, zuhur, asar, maghrib, isya. Belah mananya begitu tuh. Padahal yang namanya perintah Allah diulang-ulang saban waktu 5 kali kita dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil kita. Ibu lagi main HP, kira-kira menungguin panggilan Allah penerus dengan HP. Jujur, mana yang begitu modelnya, mana? Allah panggil kita, Jakarta baru azan. Ada yang begitu, ada ya? Azan udah selesai, la ilaha illallah, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jakarta baru qomat. Ada yang begitu, ada? Pakai jilbab apa orangnya? Tapi begitu Pak RT, Pak RW yang panggil kita, kata Pak RW, ibu-ibu ayo menuju kantor RW, ntar mau dibagi minyak 1 orang 5 liter. Kira-kira lagi masak dimatiin atau kompor? Langsung pakai gamis, langsung pakai kurungan. Mau kemana? Nyampe kantor RW punya kata kagak ada orang. Kata dia ada pengumuman, jam 5 entar. Allah panggil kita, manusia panggil kita, kita pilih-pilih. Makanya namanya perintah sholat satu ibadah, Bu, yang bakal ditanya pertama kali sebelum ibadah yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalat. Satu ibadah yang bakal ditanya pertama kali sebelum ibadah yang lain, sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, dalam kitab Tadbihul Ghafilin, Rasulullah jelaskan sama kita orang yang kagak sembahyang, Bu, seksaannya ada 15 macam, Bu. Banyak amat. Itu Allah kasih langsung 6 di dunia, 3 manakala dia sakaratul maut, 3 lagi pas masuk lubang kubur, 3 lagi tar manakala berjumpa sama Allah di yaumil qiyamah. Bu, kenapa pada ngomong aja? Ini terus. Jangan-jangan ngerasain pantatnya basah ya. Ada kardus, akhirnya aja kardus ya. Ntar kalau laki nanya mau ngapa pantat tuh begitu basah, Bang, gue di atas air gitu. Biar jadi saksi tadi hari kiamat ya. Amin ya Rabbal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa jadi siksa mereka yang sembahyang di dunia? Jawab Rasulullah, apa Bu? Di dunia Allah kasih siksaan, dia punya umur kagak bakalan berkah. Na'udzubillah min. Justru kita hidup mintanya berkah umur kita, betul Bu? Bukan kalau berdoa sama Allah mintanya lewat umpangan umur apa? Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Amin ngapa? Amin. Wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau aja kedinginan ya? Ya. Wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qadi hawaijna fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in. Emang paling enak nyambungin di ujung, Bu. Orang makan mau ngikutin dari depan ngapa? Wah, itu bisa. Apa Bu yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala biar pada berkah umur kita? Supaya kenapa bisa taat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa Bu kata Rasulullah, la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Entar sebelum kaki kita berdiri tegak di atas kuburan kita masing-masing, Bu, ada di antara pertanyaan malaikat sama kita apa?
an umri fima afna. Ibu punya umur dihabisin buat apa? Dulu masih muda diajak ngaji katanya musimnya beranak dulu. Ada yang begitu, ada ya? Apa bang, tahu aja ngomong beranak. Pok ngaji yuk, ntar dah gue mau beranak dulu. Terus setahun lagi gue ngaji dah. Begitu setahun lagi sampai lagi pok katanya setahun lagi lagi mau beranak lagi nih. Emang apa? Orang dulu mainannya kagak banyak, betul? Bapaknya di rumah, bapak kita, suami kita pakai kain sarung dulu. Yang ada dimainin begitu katanya. Main plok jadi anak, betul? Makanya orang tua dulu anaknya banyak-banyak. Saya punya jamaah di Jakarta, Bu. Itu 17 kali beranak. Salah, saya 17 kali beranak. Yang bener iya. Itu bagaimana nyak ngomongnya ada dobrak lah, kagak lah. Kan kalau habis beranak katanya orang tua dulu ngajarnya suruh nongkrong di depan tungku api. Dia melicip lagi salah begitu tuh. Ntar habis beranak kebuka lagi tubuh, dia punya rahim mulutnya, nongkrong lagi. Ya alhamdulillah, sampai sekarang kagak dibelek-belek atau begitu. Punya anak banyak, masya Allah luar biasa. Repot sama ngaji. Ada yang begitu ada? Belah mana duduknya? Begitu udah tua diajak ngaji repot sama cucu. Ada nenek yang repot sama cucu? Ada? Tunjuk tangan, mana neneknya? Tunjuk tangan. Punya cucu nggak jadi penghalang kita ngaji, bawa cucu kita, Bu. Kata ibu, gua mau bawa cuman muter mulu saja ke kemiri. Kalau kayak gitu iketin tali rapia di kakinya. Karena begitu jelari jauhan dikit kita kedat kebalik-balik cucu gua. Punya cucu nggak jadi penghalang kita ngaji, insya. Kadang anak kagak punya, cucu kagak punya, tuan dikit repot mau penyakit dah. Ada yang begitu? Ada. Asal diajak ngaji palanya mau puyeng mulu puyeng. Ada ya? Asal diajak ngaji kakinya sakit, ada. Asal diajak ngaji pinggangnya pegel, ada. Tuh yang palanya sakit begitu tadi pagi laki ngasih 3 juta suruh pergi ke pasar, kira-kira berangkat gak? Dasar tuh mama teh. Kata hilang dah kalau gue megang duit 3 juta mah begitu belanja, Bu, udah rendok petong belanjaannya Bu. Begitu dia lihat di dompet tinggal 20.000, puyeng lagi nggak? Sekilo. Makanya buat kita orang, Bu, yang hadir majelis ilmu, ya ada keutamaan orang menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Man jalasa fi halaqatil ilmi, siapa orang yang suka duduk hadir di majelis ilmu. Ini kita lagi duduk nih. Walaupun kita duduk dari pagi sampai wayah gini, Ibu, kaki kita udah 10 kali muter, betul ya? Saya lagi lihat ini tadi, cepilokin kanan, cepilokin kiri. Dia kata itu popok, pas lu gerian dikit tutupin di kakiku aja kan gitu tuh. Ada yang begitu ya? Bu, ada yang begitu datang langsung nyender, ada. Sekarang mabuk yang nyender bukan cuma yang tua, yang muda juga pada nyender, betul? Adanya udah cakep banget, pakai lipstick, pakai alis, pakai shadow, nyampe Nurul Huda dia merem. Ada yang merem, ada. Tuh kalau ada yang merem begitu jangan dibangunin, biarin. Jangan ganggu nikmat orang yang tidur ya, Bu ya. Sampai tutup doa kita nggak pulang beramai-ramai. Bu, ada yang begitu datang, Bu. Bu, langsung duduk di tengah-tengah, mundur nyender ke belakang. Nih biar kata duduk rumahnya rapi-rapi banget, begitu bangun lah Bu, habis kedengkrengan nih kita. Ibu ngerti kedengkrengan, ngerti? Ada yang begitu bangun modelnya pantat duluan tinggi, kayak kapal mau take off kali itu. Ibu, tuh biasanya yang begitu yang pinggangnya lagi sakit tuh. Ada yang begitu bangun pegangan sama tiang tenda, malah tenda tiangnya jauh banget, pontor gue pegangin. Begitu dipegangin mulutnya lemes banget lagi. Jakarta Pak, badan lu berat banget, Bro. Duduk hadir di majelis ilmu Allah Subhanahu. Sekarang kalau duduk hadir di majelis ilmu kata Rasul, langkah berikutnya apa? Wa sami'a kalam Allah. Dengerin. Apa yang jadi firman Allah, apa yang akan baginda Rasulullah, apa yang qaul ulama buat kita. Makanya Bu, kalau duduk ngaji jangan dibiasain duduk dekat orang yang doyan ngobrol. Ada yang ngomong mulu, ada.
Kalau ada yang ngomong lu rambutan jangan pakai dikupas, langsung masukin ngomong baik. Pisang jangan pakai dikupas, jangan kelolodan. Kalangan guru ngomong jangan ngomong lagi. Ada nggak yang begitu di sini, ada nggak? Ntar pulang laki suka ada yang nanya dah. Tadi ngaji di Nurul Huda apaan ceramahnya? Aubang, gue lupa. Yang ceramah siapa? Orangnya pakai baju hitam bang, gede banget ceramahnya. Yang kagak penting gak usah diobrolin, betul? Makanya kita udah pada muludan kemarin udah ya. Apa yang kagak perlu kita lihat jangan kita lihat, betul? Temen pakai tas baru jangan dilihatin atas bawah. Ya, katanya yang satu begini ngomong itu tas kan mahal, dia kredit kan itu penting apa kagak dia ngomong itu? Gak penting. Temen pakai alis dindek jangan ditawain. Emang apa lu segaranya gue disaper buru-buru, gue lupa dia baru sepotong di dalam. Yang kagak perlu kita lihat nggak usah dilihat, betul? Yang nggak perlu kita omongin jangan diomongin, insya. Namanya maulid kita kemarin sukses tuh. Nih kadang muludan ngomongin orang jalan terus. Ada di sini yang begitu ada? Belum ada begitu ya. So tahu ada aja. Sekarang kalau kita pada summa ambil kita pakai, jangan cuma ngajinya doang yang rajin. Apa yang guru-guru sampaikan kepada kita, Pak, insya Allah kita praktekkan kehidupan kita sehari-hari, insya. Guru jelasin sama kita, ibu-ibu tutup auratnya. Cuma terkadang di antara kita ada yang ada istiqomah, adanya masih angin-anginan, betul? Saya mau nanya nih, dandanan cakep-cakep begini terus awet sampai ke rumah begini nih. Buru-buru nyampe depan pintu rumah langsung jakat langsung jebut. Ada yang begitu, ada jalan paling song ke rumahnya. Laki lagi duduk main HP Jakarta, bang apa sih lu? Bukain bang seleting gamis gue juga. Ada bini yang suka merintah begitu, ada ya? Ujak ngaji ke kali, lu ngapain sih bang? Lu lihat gak daster yang gue sakutin di pintu tadi? Emang itu daster? Iya, emang apa bang? Gue kirain mah topo. Ada ayam berak gue buat nyosok, baru saja ada begini. Kata bininya, lu tega banget bang, dasar baru ngambil tadi pagi. Lah siapa yang tahu pada somplak? Emang begitu bang, yang adem. Kanan kita jahit, kirinya meloek. Kiri kita jahit, kanannya meloek. Ambul. Apalagi kancing baju dari 6 utuh rontok. Ada yang begitu, ada. Begitu pulang ngaji ada tamu, assalamualaikum, nyari peniti utut gak ketemu. Ujung-ujungnya apa? Jepitan jemur aja cantolin di sini nih. Jaga aurat kita semuanya ya, insya Allah. Sebab kenapa berkata Nabi Muhammad SAW, ibu yang udah pada berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, ketika pamer aurat depan bukan mahramnya, 3 orang yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pertama ya Rasulullah? Orang tua kandung kita, nyak babak kita. Dia punya anak perempuan 5-5-nya suka pamerin aurat depan bukan mahramnya. Sepanjang dia buka kudungannya, sepanjang dia pamerin auratnya, sepanjang itu pula orang tua dalam kuburnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau kita? Kata emaknya, lu di dunia nggak bisa nyenangin gua. Sampai gua mati, gua dibikin susah, kenapa lu buka kudunganmu? Makanya kita kalau punya orang tua zaman dulu pengen punya anak yang benar, bukan pintermu. Kalau benar insya Allah pintar bakal ngikut. Kalau pintar belum tentu benar. Betul. Emaknya anaknya pintar, emaknya dibohongin mulu. Makanya kita pintar, masya Allah luar biasa, punya anak yang soleh dan soleha yang bisa jadi kebanggaan buat kita para orang tuanya. Amin ngapa? Ya Rabbal. Makanya ada syairnya tuh. Qad ansahani abi wa rabbat bi husniha ummi wa arsyadani ustad wal muallimi. Ikutin apa? Qad ansahani abi. Sungguh bapak kita nasihatin kita.
Orang tua berharap nasihat yang dia ucapkan dari mulutnya Bu akan jadi pelajaran buat anak-anak. Apa yang orang tua nasihatin anak kita? Warabat bi husniha, tanamkan akhlakul karimah. Makanya orang tua dulu Bu, kalau soal pendidikan agama Bu, lebih nomor 1 ketimbang pendidikan umum, betul? Kita ngaji dari umur 3 tahun udah dibuang kita sama bapak kita, dianterin kita ke rumah guru kita, ya Bu. Tuh orang tua kita dia bawa gula, dia bawa kopi, dia bawa segala macam buat gurunya. Amplop dia isiin ada duitnya, berkelimah namanya. Tapi kalau orang tua sekarang masukin anak ngaji Bu, kagak pakai begitu kan? Kadang anak yang ngaji kagak tahu mana yang mana. Betul? Ya dititipin. Pak nitip dong Pak, anakku mau ngaji dong, ada sebelah sana dong. Kata kita ya orang ngadep dong sama guru yang gak sempet, gue lagi kerja mulu nih. Ada gak orang tua yang begitu tuh? Banyak orang tua begitu tuh. Makanya kalau orang tua dulu lepas anak dia ngaji, apa kata orang tuanya? Guru silahkan, guru mau suruh apa silahkan, anak saya gitu, saya ikhlas, kata orang tuanya begitu. Makanya Bu, ngaji zaman dulu gak sama zaman sekarang beda. Dulu kita ngaji nyampe rumah guru kita suruh pada nimba, betul Bu? Bu ngerasain apa kagak? Timbaknya timbak kere, Bu, tangan kita pada merah. Ngisiin padasan kolomnya panjang-panjang, buat orang tua dulu. Udah rapi kita ngisiin air, guru ngapain lagi? Lu kosrekin bawahnya, lu sapuin latar gua, betul Bu? Rapi nyapuin latar kali kita, guru ngapain lagi? Lu masak dah. Sayurannya mana guru? No, masih di punang. Naik punang kaki deh Bu, kita mau tes payahnya, betul? Ninjok tinggal dipetik doang, Masya Allah. Rapi masak kata kita, guru ngapain lagi? Dah lu pada ngeres dah. Ngeres kita. Dari baca Fatihah sampai lam yakunnya zaman dulu mah ya. Gurunya memerem. Tapi dzalika liman khasyya rabbah, kata kita begitu. Kata guru dah, sadaqallahul azim. Guru ngapain lagi? Pulang. Lah begitu doang Bu. Coba anak sekarang ngaji begitu Bu. Yang gelarin karpet gurunya, yang ngapus papan tulis, begitu dimintain bayaran bubar semua. La haula wala quwwata illa billah. Makanya anak lu tanamkan akhlakul karimah Bu. Coba lihat kalau lewat teman berdepan kita Bu, orang tuanya dia begini tuh Bu, permisi. Kalau kita begitu dong kalau lewat ya. Begitu ada tamu pengen minta duit, kita ngaling di pinggir pintu, bapak kita melotot, gak berani pulang kita. Kenapa? Habis terpahan di empos kita. Nah kalau anak sekarang aja mumpung ada tamu, bolak-balik 7 kali minta duit. Betul ya Bu ya? Sekali minta duit 2.000, 2 kali 7 udah 14.000, kata banyak. Tamu pulang gua empos. Begitu tamu pulang dia barengin ngapet naik sepeda kenceng banget. Ada yang begitu, ada ya? Makanya tanamkan akhlakul karimah. Ummi wa arsyadani ustaz wal muallimi. Guru kita kasih petunjuk sama kita, emak kita juga begitu. Dari kita punya anak baik kita ajarin, nak makan pakai tangan, cebok pakai tangan, kalau pipis masuk kamar mandi pakai kaki, keluarnya pakai kaki. Tapi emak-emak kalau udah kebelet nggak merhatiin kaki, bener ya? Kadang ada yang depan pintu langsung ya were. Itu Bu yang orang tua ajarkan kepada kita semuanya. Insya sayang sama orang tua, sayang sama ayah bunda kita. Yuk sama-sama kita tutup aurat kita, insya Allah. Terus nggak apa-apa, pantat lepetnya rumah ya. Kuatnya sampai jam berapa ini? Kuatnya sampai jam berapa? Tunggu aku ditungguin orang di Jakarta. Ibu dari sini saya langsung ke Jakarta Barat, suruh langsung ya doain biar supaya nggak macet nih perjalanan ini. Yang kedua, siapa yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Suami kita dapat rahmatullah, laki kita meninggal dunia. Tuh laki yang meninggal dunia dia apa ya Allah, kirain begitu gua meninggal dia bener bikin error dia. Dulu waktu masih ada gua dia pakai jilbabnya, dia tutup aurat, begitu gua meninggal dunia
ablak semua. Alhamdulillah. Kadang dia pakai baju kuning, rambutnya kuning. Ibu ya, tasnya warna, sendal jepitnya, sampai giginya. Itu sepaket, udah sepaket itu ya. Suami yang meninggal dunia kesobat dosa gara-gara kelakuan kita bininya. Masya Allah. Tutup aurat kita kalau kita sayang sama laki kita. Insya Allah. Yang ketiga siapa bu? Anak kandung laki-laki kita. Ibu yang pada punya anak laki-laki kandung, nanti dia umil kiamat, dia bakal bertanggung jawab terhadap apa yang orang tua kerjakan semasa hidup di dunia. Makanya bu, satu jaminan Rasulullah, ibu yang udah cinta di majelis ilmu, walaupun hujan, masya Allah luar biasa, walaupun pantatnya ada yang basah, kudungannya ada yang basah, ibu tetap istiqomah di tempat ini. Ibu dengerin bu, apa yang dikabarkan lewat pertemuan pagi ini. Ibu pakai dalam kehidupan sehari-hari apa yang kata Nabi Muhammad SAW. Wa yamurruna 'ala sirati kal barqil khatif. Di saat ibu dibangkitkan sama Allah di yaumil qiyamah, disuruh berjembat di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang panjangnya 5.500 tahun perjalanan. Ibu-ibu, itu jembatan bu, tipisnya ke satu rambut di belah 7. Itu jembatan tajamnya kayak ujung mana. Makanya begitu umat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan jalan model-model, adanya pakai perut jalan goser-goser. Ini perut udah penuh sama darah bu. Kenapa? Tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim. Ada orang yang ngesot-ngesot pakai pantat, ini pantat udah penuh sama darah. Kenapa? Tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim. Ada orang yang jalan pakai 2 tangan, 2 kakinya kayak kuda. Ada orang yang kepalanya di bawah tapi kakinya di atas. Begitu jalan sampai mau ke depan terus. Tapi orang nggak punya bekal ibadah, begitu dia berjembat bu, kayak begini nih, langsung nyemplung ke neraka. Tuh apa kata Allah? Wa quduhun nas wal hijarah. Tuh api neraka makin gede. Sababiahnya kenapa? Bahan bakarnya nyemplung manusia. Makanya orang ahli neraka setiap hari teriakan ibu. Apa kata mereka? Ya Malik Zamaniyah, berikan kami segelas air rasa dahaga leher kami. Teriakan sampai berapa lama? 70.000 tahun timbang minta segelas. Begitu dikasih air segelas deh, kata malaikat, namanya air hamim, air yang bergejolak panas itu. Apa kata Allah? Illa hamimau wa ghasaqa jaza'au wifaqa. Itu air bu dalam menanah sama darah. Itu bakal diminum sama orang-orang ahli neraka sebagai balasan buat bu segala dosa yang dia kerjakan semasa hidup dunia. Begitu bu dia pegang itu gelas, dia pengen minum, apa yang terjadi? Jari-jari tangannya copot semuanya. Dia pengen minum, dia taruh gelas depan mukanya, rontok daging mukanya. Dia minum juga, yang terjadi apa? Isi perutnya bu plos keluar semua lewat tubuhnya. Sampai kapan itu terjadi? Sampai terjadi hari kiamat. Tapi kalau orang-orang yang punya bekal ilmu, biar kita sedikit kayak kita. Amin ya Pak. Amin ya Pak. Walaupun kita menuntut ilmunya ya bu, kadang dapat, kadang lupa. Adanya begitu ada ya. Belajar di waktu kecil bagi mengukir. Tuh ada yang air, ada yang batu. Ini bulan lomba aja kagak kompak, bagaimana ceritanya sih? Belajar di waktu kecil bagi mengukir. Belajar sesudah bagaikan mengukir di atas air. Ibu ingat yang saya sampaikan barusan? Pohon. Jadi masya Allah luar biasa. Orang yang punya ilmu boleh berkata sedikit juga. Pak insya Allah melewati jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatif, laksana halilintar yang menyambar. Amin ya Rabbal. Satu, siksaan orang yang kagak sembahyang di dunia, dia punya umur kagak bakal berkah. Na'udzubillah min.
Terus Bu, ya, dikit agak beda. Terus ini yang dalam terus. Ya Allah, sejauh-jauh dari Pondok Pinang Jakarta nyampe kemarin suruh parkir terus. Itu yang pertama. Terus kata Nabi Muhammad SAW dikasih sahabatnya, Rasulullah, kalau tadi di antara siksaan di dunia dia punya umur kagak bakal berkah, begitu mau meninggal apa siksaannya? Kata Allah, kata Rasulullah apa? Dia punya rasa dahaga di akhir kehidupannya. Aus luar biasa. Tapi bukan aus sama air Bu, haus akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya sampaikan di beberapa ta'lim di daerah sini Bu. Tuh yang namanya umur kita menjelang 40 hari kematian kita Bu, daunnya bertuliskan nama kita di jannah Allah akan jatuh dengan sendirinya. Jadi di surga itu ada penuh nama ibu semua di sana ada. Amin ngapa? Melongo lagi. Gue sekarang begini ya, kalau dipelongin sekali gue turun gue pulang bener-bener. Daripada melongo baik. Begitu Bu itu daun jatuh, lihat pungut nama siapa? Begitu dipungut namanya Ibu Hajjah Amin binti Muhammad. Ikutin periksa 40 hari ke depan. Nih orang yang meninggal dunia calon mayit dia punya perasaan gelisah itu. Cuma sementara kita orang begitu yang di dunia barulah begitu dia meninggal dunia. Kalau orang Jakarta ngomongnya bekasin. Ya Bu, saya mau barang sini ya. Pantesan Bu Haji Ani mana-mana cemberut mulu asal ketemu orang ini mau apa dia mesem dulu. Makanya kalau ibu punya tetangga, punya teman ngaji yang mana-mana cemberut mulu, sekarang mesem berarti mau dekat. Ayo dah. Begitu masa ini ditentukan kata Allah datangin rumahnya, dia lagi sakit Bu. Kalau sakit cuma sabar. Emang hari itu mau diambil oleh Allah lewat malaikat Israel. Begitu lagi belajar di balik apa kata Allah, buka Quran surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Begitu kita lagi belajar tiba kopius keringat kita semua. Ini bakal kita rasain semuanya. Ibu, saya, bapak-bapak semuanya. Itu kopiusnya kenapa? Allah kasih pertanda sebentar lagi meninggalkan dunia yang tercintai. Ibu, kata Imam Al-Ghazali, ciri orang yang meninggal husnul khatimah ada 3. Satu, dia punya jidat basah mudah. Itu pertanda orang yang husnul khatimah. Kenapa mau disini berembun? Di dunia rajin sujud di hadapan Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Athar sujud kelihatan dalam sholat. Yang kedua, dia punya mata, ada keluar air mata di ujungnya sini. Bukan sedih nangisin keluarganya, bukan. Tapi air mata kebahagiaan sebentar lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lokasinya enak-enak di akhir kehidupan. Yang ketiga, dia punya bibir kering dulu. Kenapa bibirnya kering? Sering dipakai buat istighfar di hadapan Allah. Apalagi di bulan Rajab. Ya. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni, Subhanallahil ahadis samad. Ini putaran kedua. Kita tambahin sama suratul Ikhlasnya insya. Itu pertanda orang meninggal husnul khatimah. Begitu lagi belajar di balik anak, mantu, cucu barang ikan semuanya. Itu lihatnya. Anak udah kumpul semua, cucu udah kumpul semuanya. Apa kata Bu? Kata Allah, lu mau meninggal lu kasih tau mak lu kagak jangan nengok dia. Emang apa? Orang kalau meninggal dunia dia punya mata dibutain, kupingnya dibudekin. Dan kita rasain semua. Tapi dilihat kanan kiri, saudara, bukan liatin kita keluarganya. Siapa yang lihat? Malaikat Israel yang lagi bawa ruslatan takdirnya. Dilihat
dilihatin semua. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum, dilihatin Bu. Ibu rajin sholat, amin, ada catatannya. Ibu bakti sama suaminya, ada catatannya. Termasuk qadha sholat kita, qadha puasa kita belum kita kerjain, ada catatannya semuanya. Ama gambaran nikmat kubur apa antar kubur, dilihatin semua. Begitu Bu orang soleh di hadapan Allah, cabut rohnya dari mana kata Allah? Cabut dari arah pala. Tapi kalau orang biasa model kayak kita, nyabut dari mana? Kaki kita. Orang kafir, orang munafik dari mana? Punggung belakangnya. Makanya saya tanya, ibu pengen yang dari pala, kaki, apa punggung belakang? Siapnya kapan ya? Nah udah setebak nyopal, tanya kapan? Gode gitu ya. Pokoknya kapanpun Allah mau panggil kita, mudah-mudahan kita husnul amin ya rabbal alamin. Tapi lihat Bu, orangnya kagak semuanya begitu ditarik, susahnya luar biasa Bu. Ya Allah, itu Allah kasih gambaran di akhir kehidupanmu betapa dia gak punya amal ibadah Bu. Pada akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Tapi begitu orangnya punya bakal ibadah, Masya Allah Bu, ditarik dari arah kepalanya gampang, ya Allah, ke arah kepalanya diputar, ke arah kakinya susah lagi, di arah tangannya susah lagi. Pada akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu orang yang ahli ibadah, tarik roh dari sela-sela jarinya, tulis bahwasanya dia adalah berhak meraih surga Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Enak apa kagak ya? Tapi begitu model kayak kita nih Bu, kita masih banyak dosa nih kita. Begitu ditarik dari ujung jempol kita, kita teriakan Ibu. Apa kata kita? Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Cerita kita sakit yang luar biasa. Kata malaikat Israel, sakitnya sakaratul maut kayak 300 kali pacokan pedang. Itu malaikat Israel bagaimana orang? Sementara kita lagi berjuang sama kematian kita, ditarik dari dengkul sampai ke pusar, kita teriakan lagi apa kata kita? Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Ambil ngos-ngosan kita, nafas kita udah separuh dah. Dari pusar terus tarik lagi sampai ke atas. Ini fase yang terakhir. Makanya berapa banyak orang merasakan sakaratul maut. Apa kata Allah? Wantafatis saqu bisaq. Tarik ibu punya betis pada kencang ibu, ngergang nyawa di hadapan Allah. Rasain kita semua. Ini firman Allah buat kita. Kadang ada orang yang banting kakinya, dia banting badannya, sakitnya luar biasa. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Allah kita bakal dikirim nanti menghadapnya. Masya Allah. Begitu roh udah diangkat ke atas ibu, ini jenazah yang tergeletak di balik, dia bisa lihat siapa yang datang takziah sama dia, siapa yang datang doain dia, termasuk dia lihat mantuknya lagi ngelolosin cincinnya, dia lihat. Tegang banget sekarang kan dia. Oh hei, melongo banget. Dia lihat mantu jadi ngelosin cincinnya, anak lagi nyari sertifikat. Ya Allah, emang dia itu sudah dia lihat. Sampainya mau mandiin dia, Bu datang, dia kata ya udah datang Bu hajinya no. Dia mau mandiin saya, ntar dulu ngapa? Bu takut ya luar biasa. Kenapa? Ada kubur yang dahsyat luar biasa. Udah dilihatin waktu sakaratul maut tadi Ibu. Tapi kalau orang ahli ibadah begitu dia lihat yang mandi, dia kata apa? Udah datang, buruan dong mandiin saya, buruan kafarin saya, buruan antar saya kubur. Kenapa? Nikmat kubur yang enak luar biasa. Udah Allah lihatin waktu sakaratul maut tadi. Alhamdulillah. Bu, begitu udah kita dalam kondisi sakaratul maut, itu yang terjadi buat orang yang kagak sembahyang. Begitu masuk lubang kubur, sahabat tanya, apa saksaannya ya Rasulullah? Bu, malaikat udah nungguin kita dalam lubang kubur. Itu ada ular namanya Syuja'ul Aqra, yang matanya terbuat dari api neraka Allah, lagi nepongin kita. Itu malaikat panjang kukunya sehari semalam perjalanan Ibu, Masya Allah.
Begitu orang yang ditanya, orang yang rajin ngaji, masya Allah enak banget. Ditanya sama ya bukan malaikat, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab apa? Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah. Kata malaikat, ahsanta, silahkan anda tidur. Aku disuruh Allah menjadikan lobangan kuburmu 70 kali lipat dibanding ke tempat isati raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Tapi yang ditanya yang jarang ngaji, ibu asal diajak ngaji alasannya ada baik. Bu, sekalinya datang ngaji bos surat undangan mau ngawin. Di kampung saya begitu. Di sini ada juga. Belah mana orang itu? Datang kata temennya begini tuh popok yang kurungan hitam tuh ngaji itu dia. Emang lu kagak antar Sabtu depan dia mau ngawinin begitu katanya tuh. Taruh lihat dah, habis ngawinin dia hilang lagi dah. Dia datang lagi mau ngawinin lagi, mana anak katanya ada 12 begitu katanya tuh. Bu, ya bu ya, insyaallah mudah-mudahan ada Islam yang lebih setelah kita tawakufan bulan Syawal ngajinya biar rajin. Amin ya rabbal. Begitu pengajian depan rumahnya Jakagarata ada juga yang begitu. Sana ada di sini ada. Belah mana po? Buat so tau banget banyak aja. Jakarta apa? Gue dengerin dari rumah sama baik. Jakarta begitu. Ibu dengerin di rumah aman jongkot di depan guru beda pahlanya bu. Itu kata Rasulullah, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Duduk bareng orang-orang saleh sama halnya ibu duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang jamaah kalau sudah duduk dekat guru romannya susah banget. Padahal kalau dekat guru makanannya suka beda. Ibu, saking bedanya alhamdulillah ada air doang. Di dalam ada di dalam. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, tuba liman ra'ani wa amana bi. Sama-sama tuba liman wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi liman lam yarani wa amana bi. Beruntung kita jadi umat Rasulullah. Insyaallah kita bakal kumpulkan nanti bersama dan beri jannah Allah bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Begitu orang yang agak sembahyang masuk lubang kubur ditanya ini kagak bisa, itu kagak bisa. Kata Allah, ya malaikat pukul itu jenazah, dipukul. Palu yang dia pegang segede-gedenya langsung dipukul kepala. Yang terjadi apa? Sekali pukul mendem 70 meter. Dicongkel sama kukunya panjang sari semalam perjalanan. Muncul ke atas lagi, ketok lagi, muncul lagi, ketok lagi. Sampai kapan? Sampai terjadi hari kiamat. Kullama radijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tiap kali pukul hancur berantakan mereka punya tubuh. Badalnahum juludan ghairaha. Allah ganti sama kulit yang baru. Hancur, bulat, hancur terus begitu bu. Kenapa Allah berkata kepada kita? Satu jawaban Allah, liyadzuqul azab, biar dia rasain azab. Gue gak main-main kata Allah. Siapa yang dulu? Kita gak ada. Sementara kuburan tempat yang sempit, masya Allah. Tuh begitu kita datang dia ngomong 40. Apa kata kubur? Ana baitul wahda, saya rumah sendiri. Ya lu anak laki nganterin kita pulang semuanya, tinggal jasad seorang diri. Begitu 6 langkah orang tinggalkan kita. Apa kata Allah? Ya malaikat, roh yang aku pegang ini balikin lagi ke badannya. Begitu ditempelin yang terjadi apa? Bergerak badan kita langsung bisa melek kita. Pertama kali bu yang bergerak apa? Kelopak mata kita terbuka tuh. Kita lihat kanan kiri atas bawah tanah semua. Itu yang nemenin kita apa bu? Amal ilmu kita. Insya Allah. Bu nggak pasti pada ngomong aja. Ada yang ngeliatin gue sambil melotot, baru pernah gue sepujuk-pujuk ini cara beri fototin orang ini gue. Aduh ya.
Yang kedua apa kata kubur? Ana baitu zulmah, saya rumah yang gelap. Gelap banget. Tuh yang nyinarin kuburan kita apa bu? Satu, bacaan Quran kita. Yang kedua, sedekah kita. Ya. Makanya buat kita semua jangan pernah ada kata berhenti buat sedekah. Walaupun yang kita keluarin kecil ya bu ya. Insya Allah. Siapa ingin ke surga pintu terbuka. Siapa ingin ke surga pintu tak mudah dimiliki, hanya orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Insya Allah. Bu, kalau saya ngajak bantuin buat pondok pesantren saya mau ibu. Yang dua orang mau bantuin. Ya kalian panitia ada yang keluasan rezeki silahkan ibu ya. Ayah lagi ngebangun insya Allah 5 lantai. Ya baru lantai kedua masih jauh banget ya. Tapi saya nggak takut bu, saya punya Allah yang maha kaya. Doain ya bu ya, biar pondoknya cepat jadi, kita cetak anak soleh-soleha gantiin kita para orang tuanya. Amin ya robbal. Jadi kubur punya bahasa ana baitu zulmah, saya rumah yang gelap. Yang ketiga kata kubur apa? Ana baitu dud, saya rumahnya belatung bu. Tuh belantungnya kita kagak undang begitu jasad kita dalam lubang tabur langsung gerem-gerem marahin badan kita, masya Allah. Pertama kali apa Ustaz yang dirotin? Farji kemaluan kita kubur sama dubur ibu dikerokotin sampai habis tuh. Dari sini dia pindah kemana? Ke kelopak mata kita. Dari mata dia pindah kemana? Ke payudara kita. Laki perempuan sama gitu. Baru dari ujung kepala sampai ujung kaki dikerokotin semuanya, masya Allah. Tapi ada di antara umat Rasulullah yang bakal dikerokotin binatang-binatang antara siapa di antaranya bu? Para penghafal Quran. Alhamdulillah. Ibu udah sarang berapa juz ngapal? Halo, sarang berapa juz? Sarangnya doang Ustazah, juznya belum. Kadang baca kuliah juga kata ketuker mulu, lagi pikiran galau mah, betul ibu? Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kata lakinya, bu bapak naruh duit di dalam lemari itu ya, dua ikat ya bu, ya lagi baca kuliah betul. Wala antum wala ana, ya duit wala ana wala antum wala ana, 3 kali muter gak ketemu. Ujung-ujungnya apa? 3 Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kata malaikat itu lagi yang dibaca. Paling kata Rasulullah ada 100 ayat yang kita hafal dalam dada kita ibu. Ibu, insya Allah ada ya. Yasin aja 83. Tambah Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Wah, insya Allah hafal dah. Ada yang kita hafal. Alhamdulillah. Yang terakhir kata kubur apa? Ana baitul fitnah, saya rumahnya fitnah. Makanya orang kalau meninggal dunia jangan sudah ceritain kejelekan, jangan ya bu, jangan. Biar kata dia pernah ngeselin kita, jangan suka diceritain, biarin, maafin aja. Ibu, ya bu ya, bu kesel biar jangan belangsak di kuburan, jangan. Kenapa? Sepanjang kita ceritain kejelekannya, sepanjang itu pula adab kubur di dalam lubang kubur kagak berhenti. Nauzubillah min. Jadi seksaan orang yang kagak sembahyang. Yang ketiga, begitu bu masuk lubang kubur seksaannya luar biasa. Nauzubillah min. Yang terakhir. Yang keempat, apa seksaan yang manakala berjumpa sama Allah ntar dia yaumil qiyamah, Allah palingkan wajahnya dari kita, dicuekin kita. Di dunia dicuekin orang enak apa enggak? Enggak enak ya. Dunia yang sempit, dunia yang lebar jadi sempit. Punya musuh gak enak bu. Di kondangan ketemu dia, ya bu, biar gue mantar kondangan sore-sorean aja, musuhnya sama sore-sorean juga. Oh ya, sama-sama megang piring lagi. Nah bu, kira-kira kita makan apa kagak ya? Mana gua kondangan 100.000, jangan begitu tuh. Makanya bu, hidup mah banyakin persaudaraan kita ya, tali silaturahim panjang ya insya. Sebab kenapa bu, kita kalau saling musuhan gak enak banget bu, ya bu ya. Orang yang saling musuhan nanti di yaumil qiyamah
kagak bakal dilihatin sama Allah dan Rasulnya, dicuekin kita. Siapa salah satu di antaranya? Qati'ur rahim wa jarus, tetangga yang suka jahat sama tetangganya dan orang yang suka mutusin tali silaturahim. Na'udzubillah. Makanya lewat peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita semuanya, apa bu intisari peringatan Maulid? Jalankan sholat tepat pada waktunya. Insya satu, sholat menjadikan kita orang yang ikhlas. Betul ibu ya? Ibu ikhlas ya kalau sembahyang? Ikhlas. Pala yang kita hormati ibu, dikelepak marahnya luar biasa, tapi begitu sujud ada di bawah. Menandakan apa? Kita kecil, Allah yang gede. Ikhlas tanamkan dalam hati kita. Insya. Yang kedua, sholat menjadikan kita orang yang tawadhu, jangan sombong. Hidup mabuk singkat. Kita biarkan Allah kasih talenta, punya rezeki banyak, jangan sombong. Harta satu masa bakal kita tinggal semuanya. Yang kita bawa cuma amal ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah. Insya Allah. Ibu dikasih muka yang cantik sama Allah, jangan sombong. Kenapa bu? Muka kita satu masa akan mengalami perubahan, betul? Betul? Betul ya? Nyak 20 tahun yang lalu mukanya kayak saya, dicubit berbalik ibu ya. Coba sekarang saya cubit mukanya, ngikut ya. Kayak dodol lembek ibu ya, dicubit mulur ya. Artinya apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi afala yaqilun. Ya Allah, makin tua makin kurang ya. Dulu punya mata, awas banget. Orang pakai baju atas bawah kagak nyamuk kita liatin aja. Kalau sekarang udah tua mata kita rada-rada. Orang pakai baju atas bawah kagak nyamuk kita nggak komen. Emang apa kagak ngeh? Ya bu. Dulu kita punya kuping bu, awas banget ya bu ya. Dengerin apa aja orang gosip kita denger. Sekarang mabuk kita punya kuping rada-rada. Ibunya ngomong bukan saya budak juga ada begitu. Bu. Orang lagi nyeritain dia Jakarta tuh, orang ngomongin siapa sih, pukul lagi ngomongin dia, begitu ya. Selamat kuping kita. Bu, dulu datang ke dunia bawa gigi apa kagak? Yang sekarang giginya atu-atu mundur. Cakep udah begitu, masih pakai gigi udah biarin begitu cakep udah. Ploek kayak bayi jadinya ya. Bu, biarin dah. Yang penting amal ibadah kita nggak berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Atas nama pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian ibu ke tempat ini, udah mendengarkan apa yang jadi hikmah peringatan Isra Mi'raj pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan di hati ibu semuanya, bakal jadi wasilah sholat yang kita kerjakan. Fa insyaallah bu, kalau kita tinggalkan adabnya kagak main-main di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang cinta amal ibadah. Amin ya rabbal. Panitia minta tolong ya di jalan di kantongnya. Buat pesantren silakan dah, yang muda-muda aja dijalanin ya. Barangkali ada yang mau naruh, silakan ibu ya. Ada yang punya plastik, ibu minta tolong ya buat bantuin pesantren. Ya sambil kita baca sholawat ya bu ya, sebelum kita baca fatihah bareng-bareng. Ibu niatin tuh yang ibu cemplungin buat nyababa pahalanya buat orang tua kita. Mudah-mudahan kesawaban semua apa yang kita niatin. Amin ya rabbal. Barangkali sebelah sini ibu silakan bantuin saya. Ya ada kantongnya ibu ya. Panitia yang jilbabnya bareng sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna. Sama-sama ya. Wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil. Belum bisa semuanya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
hadroh dibantuin ya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ibu, Pak RW, Pak RT, para pimpinan majelis salim, terima kasih banyak atas sumbangannya. Mudah-mudahan jariahnya ibu niatin buat nyababa kita, buat laki kita, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti saya laporan sama Irma ya, berapa jumlahnya nanti saya laporan sama beliau supaya nanti diumumkan ke ibu-ibu ya. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah jadi wasilah kita kumpul di tempat ini. Yang ibu niatin buat nyababa dalam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ibu yang niatin buat lagi pada kurang sehat sama biar dulu tempat ini Allah cabut penyakit kita, Allah kembalikan kesehatan kita. Ibu yang niatin tadi nyemplungin buat anak biar jadi anak yang saleh dan salehah, anak kita biar jadi anak yang saleh, anak yang bakti sama orang tua, manfaat buat pada masyarakat pada umumnya. Dan insyaallah kita minta di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Sampai jumpa dengan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.